Ini untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, Ajuma menyimpan uang di bank BNI Rp4 juta pada awal tahun 2017. Ajuma akan mengambil uangnya pada akhir tahun 2019 nanti untuk membeli motor. Berapakah jumlah uang yang akan diterima Ajuma jika tingkat bunga 10% setiap tahunnya? Nah, ini untuk jawabannya. Sudah diketahui ya, X itu adalah nama PT atau nama orang, yaitu Rp4 juta, dan R itu bisa dinamakan tingkat bunga, yaitu 10% atau 0,1. Lalu N itu tahun ya, jadi tahunnya itu dari 2017 ke 2019, sama dengan 3 tahun. Lalu yang dinanyakannya itu NK 2019, yaitu rumusnya XO dalam kurung 1 ditambah R kuadrat N, yaitu Rp 4 juta dalam kurung 1 ditambah 0,1 di pangkat 3. Lalu yang pangkat 3 itunya dikali-kaliin dulu ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya Rp4 juta dalam kurung 1,331. Dan hasilnya itu dari 4 juta dikalikan sama 1,331, yaitu menjadi 5,324.000 rupiah. Jadi Ajuma akan menerima uang pada akhir tahun 2019 sebesar Rp5.324.000. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang belum paham? Boleh yuk teman-teman. Atau mau langsung dilanjut ke nomor 2? Dilanjut aja Teh Tita. Oke, dilanjut ke nomor 2 ya teman-teman. Pertanyaan yang kedua, Anwar mempunyai uang tunai senilai 50 juta rupiah yang akan ditabung di sebuah bank yang memberikan suku bunga sebesar 19% setahun. Anwar bermaksud menyimpan uang tersebut selama 8 tahun tanpa pernah diambil. Dan yang diminta itu berapa uang yang akan diterima bila bunga dibayarkan sekali dalam setahun. Yang kedua, berapa uang yang akan diterima bila bunga dibayar 4 kali setahun. Yang ketiga, berapa uang yang diterima bila bunga dibayar 12 kali dalam setahun.
Inti ini untuk jawaban yang kedua, hampir sama ya kayak yang pertama, rumusnya hampir sama seperti itu. Cuman bedanya di sini berapa kali yang dibayar dalam setahunnya. Yang pertama berapa uang yang akan diterima bila bunga dibayar sekali dalam setahun. Jawabannya itu NK, rumusnya NKN sama dengan XO dalam kurung 1 ditambah R dibagi M di kuadrat M titik N. Dan yaitu NK8 sama dengan 50 juta rupiah dalam kurung 1 ditambah 0,19 dibagi 1 di kuadrat 1,8. Jadi hasilnya NK8 ditambah sama dengan 201 juta rupiah. Jadi Anwar akan menerima uang yang disimpan selama 8 tahun bila bunga dibayarkan sekali dalam setahun adalah 201 juta rupiah. Untuk yang kedua juga sama ya teman-teman, cuman bedanya yaitu dikalikan dalam 4 kali setahun sama yang 12 kali setahun. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mungkin kecepatan? Boleh, bisa ditanyakan. Apa mau dilanjut ke pertanyaan selanjutnya? Dilanjut aja, Teh. Ya udah dilanjut ke nomor 3 ya, teman-teman. Yang nomor 3, berapa jumlah nilai kini atas pendapatan yang diperoleh di akhir tahun pertama? Sebesar 300 juta rupiah. Akhir tahun kedua, 400 juta rupiah. Dan akhir ketiga, 500 juta rupiah. Bila suku bunga deposito diasumsikan akan tetap selama 3 tahun, yaitu sebesar 12%. Nah, untuk jawabannya bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Yang penerimaannya itu dimasukin ke tabel tahun pertama, kedua, sama ketiganya. Terus untuk mendapatkan NSPB 12%-nya itu diambil dari tabel yang FIAFA. Itu bisa dilihat mungkin dari tabelnya ada di Google juga, atau bisa dilihat dari YouTube juga boleh. Lalu untuk mendapatkan nilai sekarang itu 300 juta dikali sama NSPB 12%-nya, yaitu hasilnya 200 juta 67.900 rupiah. Jadi itu sama ya, semuanya dikali-kalikan. Jadi nanti hasilnya bisa ketahuan gitu untuk mendapatkan nilai yang sekarangnya. Lalu untuk mendapatkan NS penerima 3 tahunnya, nilai sekarang itu dijumlah semuanya menjadi 942.700.000 rupiah. Jadi nilai sekarang atas pendapatan yang diperoleh di akhir tahun selama 3 tahun adalah 942.700.000 rupiah.
Sampai sini apa masih ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Yuk, boleh ditanyakan kalau yang belum mengerti. Atau mau dilanjut ke pertanyaan berikutnya? Boleh dilanjut Teh Tita. Ya udah dilanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Untuk share screen soalnya boleh. Sebentar ya teman-teman, sepertinya terkendala jaringan nih. Di nomor 4, Taina. Ini ya? Ya, Ya boleh. dilanjut ke nomor 4 ya teman-teman. Yaitu obligasi PT Koreano memiliki nilai nominal atau face value senilai Rp10.000 jatuh tempo 10 tahun, mempunyai harga pasar Rp8.000 dan menawarkan corporate 6% per tahun. Berapa nilai obligasi PT Koreano tersebut berdasarkan kondisi tingkat bunga yang berlaku 8%. Nah, sudah diketahui nilai nominalnya Rp10.000 dan Rp8.000. Dikalikan menjadi Rp80.000. Lalu INT-nya 6% dikali Rp80.000 sama dengan Rp4.800. Yang ditanyakannya tuh PIB-nya ya teman-teman. Dan jawabannya PIB sama dengan INT dalam kurung PVIFA K titik N ditambah PVIF K titik N sama dengan Rp4.800 dalam kurung PVIFA 8% titik 10 ditambah Rp80 juta dalam kurung PPIF 6% titik 10. Lalu jadi Rp4.800 dalam kurung 66,7710 ditambah Rp80 juta
dalam kurung 0,463. Lalu dijumlahkan yang Rp4.800.000 sama 6,710 menjadi Rp32.208.000. Lalu yang Rp80 juta dijumlahkan juga sama 0,463 menjadi Rp37.040.000. Dan hasilnya Rp32.208.000 ditambah Rp37.040.000 menjadi Rp69.248.000. Jadi nilai obligasi berdasarkan tingkat bunga yang berlaku 8% sebesar Rp69.248.000. Sampai sini apa Mas ada yang mau ditanyakan? Teh izin bertanya. Iya, boleh. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam. Mau nanya Teh, 6,710 itu dari mana ya? Oh iya, yang 6,710 itu dari tabel PVIF PVIF atau PBNS. Itu bisa dicari di Google atau enggak. Biasanya kalau sama Ibu Via biasanya dikasih tahu atau enggak dikasih tabelnya gitu. Dan seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Buat teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Takutnya kurang jelas gitu. Iya, boleh ditanyakan. Sepertinya udah cukup, Tita. Udah ngerti nih kayaknya. Iya, dilanjut ke soal terakhir aja ya, Tina. Oh, boleh. Soal yang kelima, Tuan Badrun akan membeli tanah dengan 4 pilihan pembayaran sebagai berikut. Yang pertama, dibayar tunai saat ini sebesar 1,5 miliar rupiah. Yang kedua, dibayar 3 tahun mendatang sebesar 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga, dibayar dengan cicilan. Tahun pertama 500 juta, tahun kedua 700 juta, 750 juta, dan tahun ketiga 1 miliar rupiah. Bisa dibayar atau bisa dibayar di akhir tahun. Yang keempat, dibayar dengan cicilan tetap di awal tahun selama 3 tahun sebesar 600 juta rupiah. Bila bunga deposito diasumsikan 15% per tahun, mana di antara cara pembayaran di atas yang akan dipilih? Atau catatan sifat investasi tanah diabaikan. Jawabannya, yang pertama kan 1,5 miliar rupiah dibayar secara tunai.
Yang kedua, 2,5 miliar rupiah dibayar 3 tahun mendatang. Yang ketiga dibayar dengan cicilan 500 juta rupiah ditambah 750 juta rupiah dan ditambah lagi 1 miliar rupiah dan menjadi 2 miliar 250 juta rupiah atau dibayar dengan cicilan tetap 600 juta rupiah dikali 3 tahun menjadi 1 miliar 800 juta rupiah. Jadi cara pembayaran yang dapat dipilih oleh Tuan Badrun diantaranya yang pertama cara pembayaran pilihan pertama yaitu yang A, apabila Tuan Badrun memiliki uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah. Yang kedua, cara pembayaran pilihan keempat yaitu yang D sebesar 1,8 miliar rupiah dan masih mempunyai bunga deposito sebesar 15% per tahun. Apa ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah dirasa cukup? Gimana nih teman-teman? Ada yang kurang paham, boleh ditanyain langsung sama Teh Tita. Atau sudah cukup? Sudah cukup sepertinya, Teh. Teman-teman gimana? Sudah dirasa cukup nih? Atau misalnya teman-teman nanti mau sharing sama Teh Tita di luar study club ini, boleh banget ya Teh Tita ya? Ya, boleh banget, Taina. Nah ya, buat teman-teman juga nanti soal dan jawaban ini bakalan di-share nih di grup study club. Jadi teman-teman jangan dulu keluar dari grupnya, ataupun mau lihat lagi nih penjelasan dari Teh Tita, nanti ada di YouTube-nya Himpunan Mahasiswa Manajemen. Teman-teman bisa lihat di sana. Aku stop share dulu ya.